Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Dafa Musyafa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman Pancasila dalam 3 hal. Yang pertama, Pancasila dalam kajian sejarah. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya, nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan pada para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Poin kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP No 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Oke. Poin selanjutnya, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Groenselek dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara, filosofis Groenselek, karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Weltanschauung, mengandung unsur-unsur sebagai berikut.
yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu sekitar 48,4%. Responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. 1. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the Founding Fathers. 2. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. 3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Pancasila dalam perspektif sejarah pembentukan Pancasila. Pembahasan dalam sidang BPUPK. Pancasila dalam perspektif. Pembahasan dalam sidang BPUPK Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbi Chosakai dibentuk pada 28 Mei 1945 yang terdiri dari seorang ketua, yaitu Kaicho, 2 orang ketua muda, Fuku Kaicho, dan dengan 59 orang anggota biasa, In. Ditambah 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa yang biasa disebut Tokubeto Lin. Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam 2 masa persidangan. Masa sidang pertama pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Ketua BPUPK Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat Megawali Rapat Besar BPUPK pada 29 Mei 1945 dengan meminta para anggota BPUPK untuk terlebih dahulu berbicara tentang dasar negara yang akan menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Pokok-pokok gagasan tentang dasar negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Mr. Mohyamin dalam notulen rapat tentang pidatonya pada 29 Mei 1945 yang disampaikan secara lisan dicatat bahwa meskipun tidak secara khusus menyampaikan hal dasar negara, namun dikemukakan dasar yang 3, yaitu 1. Permusyawaratan, mufakat perwakilan. 2. Kebijaksanaan.
rationalis. Yang tiga, selain itu Mr. Mohyamin juga mengemukakan bahwa peradaban Indonesia mempunyai ketuhanan yang Maha Esa. RAA Wiranata Kosoma dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menegaskan pentingnya keselarasan dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dan syarat utama yaitu rasa persatuan. Dari KRT MTH Worja Ningrat dalam pidatonya pada 29 Mei antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia. Dari Mr. Sosanto Tirtoprojo dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar fundamennya ialah yang pertama, semangat kebangsaan, yang kedua, hasrat persatuan, dan yang terakhir, rasa kekeluargaan. Oke, selanjutnya yang terakhir, Pancasila dalam kajian filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila, berikut adalah beberapa fungsi Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, sebagai sumber hukum. Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi pedoman dalam perbuatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sebagai ideologi bangsa. Pancasila berfungsi sebagai ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai penjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan kerukunan antar umat beragama, suku, dan budaya. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri dikembangkan oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat dan memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sementara itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat
memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Setiap sila dalam Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis sebagai sistem filsafat. Pancasila juga berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara, dan kenyataannya budaya bangsa dengan tujuan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.